Alkisah dahulu kala di Jawa Timur, berdirilah dua buah kerajaan bernama Kerajaan Jenggala yang dipimpin oleh Raja Jayanegara dan Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Raja Jayawrana. Dahulunya, kedua kerajaan tersebut berada dalam satu wilayah yang bernama Ripat. Sulit dengan persatuan. Dua kerajaan tersebut harus disatukan kembali melalui ikatan pernikahan untuk menghindari terjadinya peperangan di antara mereka. Wahai Raja Jaya, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana keadaanmu? Semua tertinggal di Jaya. Senang mendengar kabar itu. Sudah lama aku memikirkan tentang kelanjutan kerajaan kita. Apa maksudku mencapai itu sesuai dengan pesan pendapat kita? Sudah saatnya kita bersatu kembali untuk meraih kejayaan. Apa yang kau telah rencanakan, saudara? Setelah sekian lama waktu berlalu, garis keturunan kita telah menginjak usia dewasa. Kau tahu bagaimana jika putraku Panji Asmorobangun menikahkan dengan putrinya Dewi Sekartaji? Akhirnya Panji Asmorobangun, putra Jayanegara, dinikahkan dengan Dewi Sekartaji, putri Jayanegara. Pada suatu hari saat Panji Asmorobangun sedang pergi berburu, terdapat pengintai musuh yang memberi apa-apa kepada pasukannya untuk menyerang kerajaan Jenggala. Pertempuran berlangsung sengit. Akibat serangan dadakan itu, pertarungan menjadi tak seimbang. Prajurit Jenggala kewalahan dan mulai terdesak. Pertempuran itu semakin mendekat ke sekitar istana. Melihat hal itu, Dewi Sekartaji bergegas menyelamatkan diri pergi meninggalkan istananya. Kakanda, maafkan aku harus pergi dari istana ini untuk selamat. Sementara itu, Panji Asmorobangun yang sedang berburu mendapatkan kabar dari salah satu prajurit istana kalau kerajaan telah diserang oleh musuh. Seketika itu, dia menghentikan kegiatan perburuannya dan pulang menuju istana. Pangeran, kerajaan ada serangan musuh. Pangeran harus kembali ke istana sekarang. Apa? Kerajaan kita telah diserang. Baiklah pengawalku, aku akan segera ke sana. Sesampainya di Jenggala, dia melihat sebagai kerajaan telah tolak dengan sisa pasukan masih bertahan. Dia melawan sekuat tenaga dan berharap dalam keadaan air dan saja. Di bawah pengaruhnya, akhirnya Pangeran Panji Asmorobangun berhasil mengundur pasukan musuh. Dan kemudian Panji Asmorobangun mencari istrinya, namun dia tersesat karena diketahui istrinya tak berada di istana dan tak ada seorang pun mengetahui keberadaannya.
sendiri melakukan pelarian, membuat Dewi tadi bingung dengan nasibnya. Hingga sampailah dia di sebuah rumah milik janda kaya yang bernama Nyai Intan. Nyai, kumohon izinkan aku tinggal di tempat ini. Aku butuh tempat untuk berlindung. Kamu wanita dari mana? Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Saya dari Sekartaji, Nyai. Saya lari dari kerajaan karena sedang terjadi pertempuran. Aku tidak suka mencampuri urusan ini. Tolonglah, Nyai. Izinkan saya tinggal bersama Nyai. Saya akan melakukan apapun yang Nyai minta. Baiklah jika kamu memaksa. Masuklah. Mereka adalah putriku yang sangat cantik. Lanting apang si sulung, lanting ijo dan lanting biru si bungsu. Kamu harus membantu seluruh pekerjaan mereka. Ibu, siapakah gadis yang kau bawa itu? Mulai sekarang, dia adalah anak kalian. Sekarang namamu adalah Penting Bumi. Baik, Nyai. Terima kasih atas kesempatan yang telah Nyai berikan. Di rumah Nyai Intan, Keling Kuning selalu mengerjakan seluruh pekerjaan rumah, seperti memasak, mencuci, dan membersihkan rumah. Dia sering dibentak oleh ibu angkatnya dan diperlakukan tidak layak oleh ketiga kakak angkatnya. Bahkan, ia terkadang diberi makan sehari 1 kali. Hei Kunting Kuning, tanganku sedang sakit. Cucikan bajuku. Hei Kunting Kuning, kami disuruh ibu pergi ke pasar. Cucikan baju kami. Tidak salah ibu di kesini. Kita dapat memanfaatkan si Kunting Kuning itu setiap hari. Benar juga ya. Sang pangeran kembali memutuskan mencari Sanji. Namun sebelum itu, dia memerintahkan mengawalnya untuk mencari jejak kepergian dari Sekartaji. Cepat, segera cari dari Sekartaji ke pelosok desa. Aku tidak mau tidak sampai terjadi apapun pada Dewi Sekartaji. Baik pangeran, akan kami terusin untuk mencari Dewi Sekartaji. Hingga suatu sore ketika Panji Asmara duduk di pendopo istana, datang seorang pengawal untuk menyampaikan telepon. Apakah kamu telah mengetahui di mana keberadaan istriku? Hamba telah berusaha sekuat tenaga untuk mencari informasi tentang Dewi Sekartaji. Namun hamba hanya menemukan seorang gadis kampung yang mirip dengannya. Atau kalian memiliki Dewi Sekartaji? Hamba kurang yakin kalau itu adalah Dewi Sekartaji, karena gadis itu bernama Penting Kuning yang bekerja sebagai pembantu pada seorang janda kaya. Biarlah kami begitu. Silakan kembali ke tempat. Panji Asmara terus memikirkan cara untuk dapat menemukan Dewi Sekartaji. Panji Asmara memutuskan untuk menyamar menjadi seorang pangeran bernama Ande-Andeli yang sedang mencari jodoh. Keesokan harinya, berangkatlah dia ke sana untuk menuju desa Nagata yang berada di dekat sungai Bantarjung, dan desa itu berseberangan dengan desa Bantarjung yang tinggi. Wahai pengawalku, mari ikut aku ke desa Nagata Untuk apa pangeran? untuk mencari Dewi Sekartaji. Aku akan menyamar sebagai seorang pangeran yang bernama Ande-Andeli yang sedang mencari seorang jodoh. Tetapi pangeran, sebelum menuju desa Harapan, kita harus mencari semua pengawal Solo. Tidak apa-apa pengawalku. Demi Dewi Sekartaji, aku rela mengorbankan semuanya. Baik pangeran, karena hamba untuk menemani perjalanan ini. Ayo kita berangkat.
Ketika sampai di tepian sungai Bengawan Solo, sang pangeran datang dan diserang oleh Widu Kangkung, seekor kepiting penguasa perairan Bengawan Solo. Siapa kamu wahai anak muda? Aku adalah Ande Dulu. Izinkan aku menyeberang sungai Bengawan Solo untuk mencari seorang gadis. Hahaha, mudah sekali kamu berkata seperti itu. Aku tidak akan segan-segan membiarkan kamu melewati sungai kekuasaanku. Wahahaha. Peperangan terjadi sangat sengit. Seluruh kekuatan dikeluarkan untuk menghadapi Ande Lumut. Pertempuran itu dimenangkan oleh Ande Lumut. Pada sebuah perjanjian, akhirnya Ande Lumut dapat menyeberangi sungai Bengawan Solo. Hingga akhirnya ia bersama pengawalnya sampailah di desa Kadapan. Wahai anak muda, hendak kemana engkau pergi? Begini, Mbok, aku sedang mencari gadis di desa ini. Hari sudah larut, mari singgah di tempatku dulu. Panji menceritakan awal mula kejadian di kerajaan Jenggala. Setelah itu, Panji memperkenalkan diri sebagai Ande Lumut agar rencananya berjalan dengan lancar. Nak, bagaimana rencanamu untuk mencari gadis itu? Besok, aku akan mengadakan sayembara untuk mencari. Baiklah, malam ini kamu buat surat sayembara pencarian jodoh untuk Ande Lumut. Baik, Bob. Akan saya buatkan isi surat sayembara itu. Besok saya akan sebarluaskan kepada penduduk desa Dadapan. Keesokan harinya, pengawal bergegas menuju wilayah desa dan mengumumkan sayembara itu. Wara. Besok akan diadakan sayembara pencarian jodoh untuk pangeran Ande Lumut. Silakan kalian menuju rumah Barondo pada pukul 9 pagi dan menampilkan kelebihan yang kalian miliki. Apakah benar adanya sayembara itu? Bukankah pengumumannya sudah jelas? Sepertinya aku tertarik dengan sayembara itu. Ayo kita ke sana. Genting Abang, Ijo dan Biru menemui ibunya dan menyampaikan sayembara pencarian jodoh Ande Lumut. Bu, Ibu, di rumah Barondo ada pangeran ganteng. Memangnya kenapa nak dengan pangeran ganteng? Ada sayembara mencari jodoh, Bu. Ayo kita semua mengikuti sayembara itu, Bu. Siapa tahu salah satu di antara kita bisa menjadi permaisuri. Wah, apa ini artinya kita akan menjadi kaya? Baiklah, persiapkan dirimu secantik mungkin. Besok kita akan mengikuti sayembara itu. Keesokan harinya, Genting Abang, Ijo dan Biru menyiapkan diri secantik mungkin. Mereka bersolek dan mencoba beberapa gaun untuk persiapan menghadiri sayembara itu. Di balik pintu, terlihat Genting Kuning dengan raut yang sedih karena tidak boleh ikut ke sayembara itu. Kehadiran Genting Kuning disadari oleh Genting Abang, Ijo dan Biru.
Aku tidak bermaksud melihat kalian. Jelas-jelas kamu di situ. Bagaimana kamu tidak melihat kami? Jangan campuri urusan kami. Pergi sana, cuci semua baju kami. Kelenting kuning dengan sedih hati meninggalkan rumah menuju sungai untuk mencuci baju. Tiba-tiba seekor bangau datang menghampirinya dengan membawa jagung. Wahai Tuan Putri, Bangau bisa bicara. Pergilah ke desa dan dapat mengikuti sayembara itu. Di sana, Tuan Putri akan bertemu dengan Panci Asmoro Bangun. Apa? Bertemu dengan suamiku? Benar, bawalah cambuk ini. Jika sewaktu-waktu Tuan Putri membutuhkan pertolongan, Tuan Putri boleh menggunakannya. Burung bangau itu terbang meninggalkan, menghilang dari batang mata. Mendengar saat bertemu dengan suaminya, tanpa pikir panjang, Kelenting kuning kembali ke rumah untuk bersiap ke desa Tatapan. Sementara itu, ketika saudara telah berangkat terlebih dahulu menuju tempat sayembara. Sesampainya di tepi sungai, mereka kebingungan karena harus menyeberangi sungai yang luas dan dalam. Selain itu, tak ada satupun perahu yang nampak. Tiba-tiba, seekor kepiting raksasa muncul dari dalam sungai. hai kepiting raksasa, maka kamu membantu kami untuk menyeberangi sungai ini? Aku akan membantu kalian menyeberang sungai, tapi kalian harus memenuhi satu syarat. Apakah syaratnya itu? Katakanlah. Apapun syaratnya itu, kami akan memenuhinya, asalkan kami dapat menyeberangi sungai ini. Iya, betul. Kalian harus menjauhku terlebih dahulu. Sebelum aku mengantarkan kalian ke seberang sungai. Akhirnya, saudara itu memenuhi persyaratan Yuyu Kangkang. Satu persatu dari mereka mencium Yuyu Kangkang. Dan setelah itu, Yuyu Kangkang pun mengantar mereka ke seberang sungai. Tak lama, Kelenting kuning pun juga tiba di tepi sungai. Ketika Yuyu Kangkang mengajukan persyaratan yang sama, Kelenting kuning menolaknya. Dia tak ingin mengkhianati suami. Meski dia tak mau memenuhi syarat itu, Kelenting kuning tetap memaksa si Yuyu Kangkang untuk membantunya menyeberangi sungai. Berkali-kali Kelenting kuning memohon, namun kepiting raksasa menolaknya. Kelenting kuning mulai kehabisan kesabaran. Ia pun mengambil cambuk dan mengumpulkannya ke sungai. Seketika, Sungai Bengawan Solo menjadi sungai. Ampun, gadis kecil, ampun. Aku akan menyeberangimu tanpa syarat. Ayo, naiklah ke punggungku. Tolong kembalikanlah sungai di Bengawan Solo agar
Kevin, aku tidak bisa ikut tanpa itu. Tolong, maafkan aku. Merasa kasihan dengan Yuyu Kangkang, Kelenting kuning kembali memukulkan cambuknya ke sungai. Seketika air sungai kembali seperti semula, dan Kelenting kuning pun melanjutkan perjalanannya menuju desa Tatapan. Secara bergiliran, Kelenting Abang dan kedua adiknya menunjukkan kecantikannya di hadapan ande-ande Lumut. Namun tak seorang pun di antara mereka yang dipilih oleh ande-ande Lumut. Melihat hal itu, Nyai Intan berlutut memohon agar memilih salah satu putrinya untuk dijadikan permaisuri. Ketiga putrinya memang cantik, tetapi aku tetap tidak akan memilih seorang pun dari putrinya. Wahai gadis berbaju kuning, kemarilah. Aku memilih gadis ini sebagai permaisuri. Memangnya apa alasan pangeran memilih gadis itu? Nyai Intan, ketahuilah, aku tidak memilih seorang pun dari putrimu karena mereka telah mencium si Yuyu Kangkang. Aku memilih gadis ini karena dia lulus ujian, yakni menolak untuk mencium Yuyu Kangkang. Hamba sudah memiliki suami. Hamba tidak ingin mengikuti sayembara ini. Hamba hanya ingin bertemu dengan keberadaan suami hamba, yaitu Pangeran Panji Aswaramuni. Terima kasih Dewi Sekartati. Engkau telah membuktikan kesetiaanmu sebagai istri. Akhirnya sepasang suami istri yang saling mencintai itu bertemu kembali. Sebagai ucapan terima kasih kepada Torondo, Panji Aswaramuni membawanya ke kerajaan Cendala. Sedangkan Kelenting Abang, Ijo, dan Biru serta Nyai Intan kembali ke desa sebelah. Wah,